Kalau dulu kan saya bodoh, ya kan? Bodoh sekali saya dulu. Dari kecil sudah dilahirkan di keluarga yang berantakan. Patah hati pertama saya itu sama ayah saya sendiri. Eksklusif mau ngobrol lagi sama bintang tamu yang sebelumnya pernah juga datang ke eksklusif, tapi waktu kemarin nangis-nangis. Sekarang nggak ada nangis karena orangnya sudah move on, sudah dengan hidup yang baru, dengan cerita yang baru, dan pasti ini akan menjadi inspirasi buat semua viewers eksklusif. Sudah ada bersama saya. Halo, siapa dong? Pasti kenal. Zeda Salim, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini lebih fresh ya, Lebih fresh ya? lebih fresh, dan pastinya beda banget terakhir kita ketemu di mana air matamu Iya. tuh masih sangat deras. Sekarang udah kayaknya beban hidupnya berat banget, sedih banget gitu ya kemarin-kemarin ya. tertekan banget gitu. Iya. Nah, sekarang sudah menjadi kita bisa bilang nih Zeda Salim comeback gitu, menjadi seorang Zeda yang dulu lagi, yang pede, yang berani untuk tampil lebih, memberikan nggak hanya cuma cerita-cerita sedihnya aja gitu, tapi memberikan hal yang baru. Ya, Apa menginspirasi ini lah ya. titik balik seorang Zeda yang akhirnya setelah kemarin kayaknya jatuh banget, sekarang ada di titik ini dengan semuanya yang switch, berubah cepat Ya, perjalanan hidup itu kan up and down ya. pastinya. Saya sudah melalui perjalanan hidup yang berat, mengalami KDRT juga. Iya, itu yang paling Traumanya luar biasa. Trauma itu kan kalau dilihat orang kan kayak nggak ada wujudnya gitu ya. Padahal trauma itu kalau menurut beberapa psikolog ya, trauma itu seperti cacat. Seperti Itu nggak kita, akan bisa hilang. seperti kita kecelakaan mobil terus cacat seumur hidup. Trauma itu tapi secara mental, bukan secara fisik. Jadi ya secara mental tuh hampir setengah cacat ya kalau trauma itu. Apalagi kemarin kan didiagnosa dokter depresi berat atau ada radang otak berat, dan sampai dirawat di rumah sakit kejiwaan selama beberapa bulan karena selalu melakukan self harm, mengakhiri hidup berkali-kali. Jadi ya pokoknya udah hancur banget lah kemarin itu. Saya nggak bisa menjelaskan lagi dengan kalimat yang seperti apa, tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Pokoknya sekarang saya mencoba untuk bertahan karena ada anak. Saya harus tetap waras, nggak bisa saya terus-menerus merenungi nasib, bersedih, depresi, nangis. Saya harus bangkit karena sampai sekarang kan ya alhamdulillah masih terapi obat ya, masih terapi obat. Jadi radang otak yang parah itu kan memang harus diobati, tidak hanya bisa sekedar bangkit dong, move on dong, nggak bisa dong. Kita radang tenggorokan aja harus ada antibiotik, obat, nggak bisa cuman dibilang udah dong sehat dong, sehat, nggak bisa dong. Apalagi mereka yang tidak tahu, tidak merasakan, pasti akan beda posisinya. Apalagi depresi berat itu kan kalau berdasarkan diagnosa dokter ada radang otak yang berat gitu loh. Jadi harus diobati. Sampai sekarang sih aku masih terapi obat, ya masih berikhtiar, masih mencoba untuk melanjutkan hidup dengan menjadi manusia yang lebih bermanfaat lah daripada manusia sebelumnya. Ya alhamdulillah dikasih Allah karir. Ya 13 tahun menghilang dari TV, pakai hijab, nurut sama suami, tapi gue diinjek-injek, nggak boleh berkarir, gue diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Sekarang aku mencoba untuk bangkit ya, aku tidak mau lagi direndahkan atau diperlakukan dengan tidak beradab oleh laki-laki. Aku harus mandiri secara finansial, mandiri secara keuangan ya, mentalku harus sehat karena aku punya anak yang harus aku besarkan, yang harus aku biayai. Jadi ya sudahlah, sekarang fokus menjadi manusia bermanfaat aja. Menjadi manusia yang bermanfaat, tidak mau lagi berada dalam lingkaran duka yang kemarin lah istilahnya gitu. Hal konkret apa yang pertama kali Zeda lakukan untuk oke, hari ini saya akan berubah dalam artian gue mau harus hidup lebih baik. Hal konkret apa nih? Karena ada yang bilang Zeda setelah disakiti kemudian tampil cantik. Biasanya bagaimana mencintai diri kita sendiri itu kan yang menjadi step awal ya gitu loh. Itu juga kah yang kamu lakukan? Termasuk dengan perubahan tubuhmu yang turunnya 20 lebih, ada hampir 25 kilo. 25 kilo. Apa nih? Apa-apa aja yang
bener-bener kamu mapping, kamu upayakan kalau gue udah disakitin oke, tapi sekarang gue akan cantik. Iya, tahun kemarin kan di wawancara eksklusif kan masih 80 kilo, gendut kan, udah pakai hijab syar'i, gendut lagi, jerawat di mana-mana, udah stresnya kacau. Pokoknya badan saya rusak secara fisik, secara mental udah rusak lah. Sekarang mencoba untuk memperbaiki fisik dan juga mental, terutama badan ya. Semoga ini menginspirasi buat teman-teman di rumah juga. Kemarin berat badan saya 80 kilo. Terus akhirnya saya mencoba untuk lebih mencintai diri sendiri gitu. Kemarin-kemarin kan gue sibuk mencintai laki-laki, mencintai orang lain, sampai lo kehilangan mencintai diri laki-laki, mencintai laki-laki nggak bener gitu loh, mencintai yang salah. Tenang bu. Kemarin-kemarin kan sibuk fokus mengabdi, mencintai pasangan suami gitu, tapi nggak tahu diri gitu. Udah kita tulus penuh hati tapi nggak tahu diri. Jadi ya sekarang saya mencoba untuk fokus mencintai diri sendiri ya. Alhamdulillah sekarang sudah hampir turun 25 kilo lah ya, kurang lebih 55 kilo sekarang. Jauh ya? Ya jauh. Hampir kembali ke awal kan berarti kan, awal-awal dirimu karir. Iya, dulu lebih kurus lagi waktu masih jadi pegawainya RCTI, jadi presenter news anchor ya, itu 50 kilo malahan. Ini masih 55 kilo tapi masih terus bertransformasi lah ya, pengen lebih langsing lagi, turun berat badannya lebih banyak lagi, cuman kan itu butuh proses kan. Jadi prosesnya itu nggak mudah, nggak langsung abrakadabra langsung turun 25 kilo, enggak. Aku juga menjalani diet pola makan sehat, aku juga menjalani treatment akupuntur, ya. Sampai rutin ya iya, untuk, jadi akupuntur rutin. Wah, udah nggak karu-karuan, pipi lemak, perut lemak, lengan lemak, aduh lemak-lemak semua isinya. Ya gimana kan, sudah dapat KDRT, ya kita dibuang kayak sampah, terus kita sudah lapor polisi nggak dapat keadilan, makin stres, makan gitu. Sekarang aku coba, udahlah, aku harus belajar memperbaiki badanku, mencintai diriku. Jadi ya diet sehat lah sekarang. 25 kilo turun, jadi sekarang 55 kilo. Tapi ketika kamu memutuskan untuk memperbaiki dirimu baik secara mental maupun secara fisik, di luar konteks Zaida sebagai single mom untuk menghidupi anak, memang ingin kembali berkarirnya dalam konteks dunia hiburan kah, sampai akhirnya penampilan menjadi poin penting yang harus kamu kedepankan, atau sebenarnya ada planning yang penting gue harus untuk anak kerja, kenapa harus memilih dunia hiburan yang menjadi ibaratnya tumpuan lah untuk kemudian kembali lagi? Iya, karena basic backgroundku itu kan presenter ya, hampir 15-20 tahun lah ya jadi presenter. Walaupun kemarin pakai hijab juga masih jadi presenter, walaupun program religi gitu. Ya karena basicnya memang presenter, ya mau nggak mau di dunia pertelevisian entertainment dong pastinya. Tapi ya nggak cuma fokus di on air aja. Aku juga memiliki kesibukan di dunia off air juga, MC, moderator, narasumber, motivator dan sebagainya gitu. Dan memang itu membuat kamu nyaman dengan nyaman sekali, itu dunia memang saya. Memang merasa lahir juga dari situ ya. Kemarin punya laki disuruh keluar, berhenti kerja, masak di rumah, bersih-bersih rumah, disuruh diem di rumah, udah kayak pembantu rumah tangga. Aduh, dia mengorek luka lama loh. Sekarang saya tidak mau lagi seperti Tapi itu. bedanya ketika kita ngobrol tentang luka-lukamu ini, kamu selalu dengan air mata. Iya. Tapi sekarang justru dia ketawa. Sudah bisa menertawakan lukamu kemarin, itu sebenarnya tanda bahwa kamu sebenarnya proses sembuhnya sudah jauh banget nih. Alhamdulillah. Nangis tuh cuman sama Allah aja lah kalau lagi sujud, betul. Berdoa. Nangis sama manusia, nggak semua manusia bisa memahami. Yang gitu. ada kamu akan dijadikan bahan tertawaan mungkin, kan nggak semua suka sama itu. Iya, tidak semua orang memahami. Tapi kalau tadi Zaida bilang nangis itu hanya sama Allah, karena yang paham memang hanya Dia kan gitu. Tapi apa tanggapan kamu ketika kamu kan juga sering ya share apapun itu melalui media sosial kamu, kemarahan kamu atau bagaimana kamu ngerespon lah netizen gitu. Kenapa melakukan itu? Ada merasa apa sih, pengen menyampaikan sesuatu apa sih pada publik ketika kamu harus men-sharing apapun itu melalui media sosial? Apa tuh contohnya? Misalnya tadi luka-luka kekerasannya yang kamu terima, trauma-trauma kamu, terus kamu merasa apapun itu, atau ketika adalah gosip-gosip yang nyangkut-nyangkut ke kamu dan kamu sering kali mengklarifikasi itu lewat status atau lewat video. Ya pokoknya gini ya, saya tuh orangnya nggak suka punya musuh, nggak suka cari masalah.
Tapi kalau saya sudah disenggol, apalagi difitnah, dan itu nyebut nama saya jelas, padahal saya nggak kenal dia, ya kan, nggak ada masalah sama dia, tiba-tiba nyenggol saya, mau pansos atau apa, nggak tahu lah itu maksudnya. Ya saya kalau udah masuk ranah fitnah marah dong pasti, ya kan, harus diklarifikasi kalau itu fitnah gitu loh. Jadi ya bersuara speak up ala kadarnya aja, nggak suka ribut-ribut. Tapi kadang-kadang speak up-mu itu kan malah mancing lagi menjadi keruh. Gitu ya. Iya. Kita memang niatnya. Contohnya apa tuh? Contohnya apa? Gue nih klarifikasi, ini nggak bener. Kan netizen nggak bisa berhenti gitu aja. Akan ngulik-ngulik lagi. Ya sudah, sorry, biarkan yang saja. Amarzoni itu kan ketika kamu mengklarifikasi, kamu bahkan mengeluarkan bukti, ternyata makin rame. Iya kan, kita tidak bisa memaksa semua orang untuk menyukai kita. Iya sih, mereka betul. pasti ada pro dan kontra. Tidak semua juga menghujat, tidak menyukai. Ada juga yang mensupport, ada juga yang mendukung. Ya nggak apa-apa, itulah memang dunia media sosial ya. Nggak bisa dihindari. Media sosial sekarang lebih jahat daripada dulu ya. Zaman saya dulu nggak segila sekarang. Jadi ya resiko kalau menjadi public figure, ya resikonya memang harus mau dikritik. Pro dan kontra harus mau diterima. Nggak bisa dong kita minta dipuji terus, ya kan? Di apa ya, diagung-agungkan, disanjung, nggak bisa dong. Ya mereka pasti, setiap manusia punya hak untuk suka atau tidak suka sama kita. Kita tidak bisa memaksa mereka, lo harus suka ya sama gue ya, karena gue bener nih, nggak bisa gitu. Kalau sorry nih, kalau senggol lagi soal Amarzoni, beneran Diko pernah dilamar sama Ibu Amarzoni? Iya, itu sempat rame sih ya. Iya. Ya, tapi kemudian hilang, tapi kamu nggak pernah bener clear menjelaskan itu gitu loh. Sebenarnya gimana itu? Jadi beberapa waktu lalu memang saya dihubungi oleh ibu angkatnya Amar. Ya. Ibu Titi itu? Bukan. Oh, beda lagi. Bukan Ibu Titi, itu ibu angkat baru kemarin sore. Ini ibu angkat yang beneran. Ini the real ibu angkat yang memang bener-bener dipercaya oleh almarhum bapaknya Amar gitu. Kalau menurut pengakuan dari yang bersangkutan ya, kalau aku manggilnya Bunda. Jadi bundanya Amar nih sering menghubungi aku, sering menelpon, kita sering silaturahmi via telepon, WhatsApp, sering curhat-curhat juga masalah Amar gitu. Dan bahkan beliau pertama kali menghubungi aku tuh minta maaf atas perbuatan Amar. Amar kan sempat marah-marah sama gue karena nggak bisa ngasih duit dia kan. Dia sempat tantrum, marah-marah. Padahal gue kan niatnya cuman apa ya? Cuman menjenguk di penjara gitu. Terus ngirim-ngirim puisi romantis. Abis itu ujung-ujungnya minta duit. Nggak gue kasih, marah-marah. Nah itu kan gue juga repot gitu kan. Gue juga kecewa di situ. Akhirnya ada seorang ibu angkatnya Amar menghubungi saya minta maaf. Awalnya di situ saya ya bersimpati ya. Oke, kalau sudah minta maaf ya udahlah, gue nggak suka ribut, orangnya bukan tipe kalau orang pendendam gitu. Minta maaf, terus lama-lama kita berkomunikasi. Tiba-tiba saya dilamar lewat apalah ya bahasanya ya, pokoknya minta saya jadi mantunya dia gitu loh. Nggak tahu lah bahasanya dilamar atau apa ya. Pokoknya berkali-kali tuh minta saya jadi mantunya dia untuk mau jadi istrinya Amar gitu. Dalam kondisi Amar yang saat itu di penjara. Iya, untuk mensupport dia gitu, untuk ya menemani dia gitu, karena bunda angkatnya Amar ini nggak suka sama si dokter pansos itu, dianggap kurang sopan lah kalau menurut beliau gitu. Ya saya menolak secara halus. Bunda, Amar tuh nggak cocok sama saya. Dia cocoknya dapat perempuan yang lebih kaya. Saya gituin. Saya bukan perempuan kaya gitu. Saya perempuan sederhana. Saya janda. Saya harus survive, bertahan hidup segala macam. Dia cocoknya dapat perempuan yang lebih mapan lah ya. Saya bukan siapa-siapa lah gitu. Pokoknya berkali-kali itu, udahlah Mbak mau sama anak saya gitu. Ya pokoknya minta jadi mantu-mantu lah gitu. Berharap bisa menemani dalam kondisi Amar yang terpuruk kemarin ya. Oke, menjadi single mom, kamu mencoba survive secara finansial, menata karir lagi. Trauma juga, kalau trauma kan tadi kita bisa bilang tidak akan sembuh secara total, kan ada trigger pasti akan ingat lagi. Betul. Tapi trauma nggak untuk benar-benar membuka hati lagi, terlepas dari Amar ya, siapapun itu gitu, membuka hati lagi untuk menata rumah tangga lagi, memberi figur ayah lah buat
Aca, ada trauma seperti itu juga nggak? Oh pasti, sangat trauma. Kalau ditanya ada yang deket nggak? Kalau yang ngedeketin banyak. Cuman Tapi saya kamunya masih ya? harus memfilter bener-bener hati-hati gitu. Jangan sampai saya pilih lagi, salah pilih Salah pilih lagi. heeh. Udah dapat yang Habib model kayak gitu aja masih begitu kelakuannya kan, apalagi yang enggak. Jadi kita mesti bener-bener hati-hati banget. Gimana proses mendalami mengenal orang itu supaya yang kemarin salah itu nggak terulang? Ya, kalau Butuh yang waktu yang lebih lama kah atau kemudian trauma dengan Oh, orang-orang pasti. yang apa ya, packagingnya oke gitu loh? Gimana? Saya udah nggak tertarik sama orang yang packagingnya oke, yang penampilannya agamis, belum tentu akhlaknya baik, bisa jadi itu cuman topeng aja gitu kan. Kalau sekarang saya lebih realistis lah Realistis, ya. bener. Kalau dulu kan saya bodoh ya kan, bodoh sekali saya dulu kalau milih laki-laki. Udah pokoknya dilihat dia sabar, baik, penyayang, udah cukup. Saya kurang realistis dulu. Kalau sekarang saya lebih realistis. Realistisnya di mana? Saya melihat dia pekerjaannya apa, Oke. dia bertanggung jawab nggak, dia bisa menafkahi saya sama anak saya nggak, mampu nggak dia membimbing saya secara lahir dan batin, dewasa nggak, sabar nggak menghadapi saya. Karena mentreatment saya itu nggak bisa seperti perempuan normal. Karena saya sudah punya riwayat kekerasan Iya. berkali-kali sampai dirawat di rumah sakit kejiwaan secara mental kan, berarti nggak bisa sembarangan gitu. Jadi saya harus benar-benar mendapatkan laki-laki yang benar-benar bisa memahami saya, bisa mentreatment saya selayaknya orang yang harus pelan-pelan gitu. Ibaratnya kalau luka Diobatinnya berdarah, nggak bisa. bernanah kan nggak bisa cuma dipegang, kan pasti kita teriak sakit gitu. Jadi harus halus. Jadi mentreatment saya itu harus yang sabar, dewasa, halus gitu. Tapi kalau tadi kamu bilang saya yang harus selektif dengan trauma-trauma itu, siapa yang mengobati luka itu kan kamu sendiri kan. Ada rasa gini nggak Kak Zeda? Gue udah banyak nih lukanya, trauma gue banyak gitu loh. Ada nggak ya yang masih mau menerima gue? Justru ada pernah terfikir kayak gitu Iya nggak? pasti. Kadangkala saya tuh berdoa gitu sama Allah. Ya Allah, apakah setelah saya melewati rasa sakit yang luar biasa ini, apakah saya masih mungkin untuk bisa berumah tangga, Nah, iya. bahagia, harmonis? Karena saya kan dari kecil sudah dilahirkan di keluarga yang berantakan, sangat tidak harmonis, dipenuhi dengan pertengkaran, teriakan. Dari kecil saya sudah dibesarkan di keluarga yang seperti itu. Sampai akhirnya masih umur di bawah 17 tahun ya, masih anak-anak, masih 14-15 tahun saya udah hidup kos sendiri loh gitu. Jadi secara mental kan dilihat kan berarti rapuh ya saya tuh ya, apalagi ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga berkali-kali gitu. Masa kecil kamu seperti apa sih? Keluarga menjadi luka pertama nggak Oh, seorang iya. Zeda Saling? Kalau boleh di-sharing. Keluarga menjadi luka pertama karena kedua orang tua saya itu sangat tidak harmonis lah, suka bertengkar, suka teriak-teriak. Itu luka patah hati pertama. Iya, itu pada ayah saya malahan. Patah hati pertama saya itu sama ayah saya sendiri, Itu sama umur berapa? ibu saya sendiri. Ya Umur dari berapa? kecil. Dari kecil tuh ribut terus. Jadi saya tuh agak rentan ya secara mental ya. Terus saya dapat suami, saya pikir saya Menjadi bisa rumah mendapatkan, buat kamu. saya bisa mendapatkan kebahagiaan yang tenang gitu, dapat suami yang benar gitu. Tapi ternyata justru menambah luka baru gitu. Kak Zeda, menarik nih, kamu masa kecil ternyata sudah sekeras itulah hidupmu gitu. Tapi apa momen yang kamu merasa bahwa ini berpengaruh luar biasa untuk hidup kamu ke depan ketika di masa kecil? Jadi luka apa di masa kecil kamu yang ternyata ini membentuk polamu untuk kembali menjadi korban, katakanlah seperti itu, atau ketakutan-ketakutan kamu yang masih berlaku sampai sekarang? Apa kejadian masa kecil kamu yang nyesek banget lah, selain melihat pertengkaran-pertengkaran orang tua, yang rumah tidak menjadi rumah? Itu aja sih. Orang tua sering berantem, Di depan sering kamu ya? teriak-teriak di depan saya, kekerasan verbal ya, secara psikis ya, ibaratnya kena mental lah saya dulu dari kecil itu. Cuman ya sudahlah, memang tidak ada
manusia yang sempurna. Orang tua saya juga punya banyak kekurangan juga. Mungkin bisa jadi saya sekarang tidak mau menghakimi Iya, betul. orang tua saya, tidak mau dendam. Saya lebih belajar untuk memahami orang tua saya. Bisa jadi orang tua saya di Saat masa itu kecilnya juga tidak bahagia. Jadi mungkin karena tidak berobat, tidak menyembuhkan lukanya, jadi berlanjut ke anaknya gitu. Makanya saya sekarang nggak mau menurunkan itu ke anak Iya, saya. jadi harus selesai Iya. kamu dulu. Harus selesai di saya. Jadi sampai detik ini walaupun saya kelihatannya ceria, happy, bahagia, cantik, kata orang ya udah glow up, katanya nggak gendut lagi, nggak jelek lagi kayak dulu. Mereka nggak tahu di belakang saya masih terapi, saya masih rutin ke psikolog, ke psikiater, bahkan setiap hari saya masih minum obat sampai sekarang supaya Benar-benar selesai otak kamu. saya supaya otak saya tetap waras gitu, karena saya harus menafkahi dan membimbing, mendidik anak saya gitu. Anak saya butuh saya. Di dunia ini mungkin orang tua saya nggak butuh saya, adik-adik saya nggak butuh saya, bahkan suami yang seharusnya melindungi, menjaga saya juga mungkin nggak butuh saya gitu, mantan-mantan saya dulu. Itulah kenapa alasan saya dulu berkali-kali mengakhiri hidup gitu, karena saya merasa nggak berharga. Saya diperlakukan begitu hina gitu. Tapi saya berpikir, merenung, oh saya punya anak loh, Itu yang menjadi dia alasan. butuh saya. Betul. Orang tua, teman saya, siapapun nggak butuh saya, tapi anak ini butuh saya. Dia sudah ditinggalkan bapaknya dari semenjak di kandungan gitu. Dia tidak punya siapa-siapa gitu. Jadi saya selama hampir 17 tahun ini menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah buat anak saya. Jadi saya harus kuat, mau nggak mau harus tetap waras. Mau Acak jadi alasan utama lah ya untuk melanjutkan Aca semuanya. itu anak saya tuh jadi alasan utama. Dia yang menemani saya, melihat air mata saya, mendampingi saya, menguatkan saya juga. Ya Allah dan anak saya yang jadi alasan saya bertahan hidup sampai sekarang. Kamu menjadi saksi keributan orang tua kamu, baik itu kekerasan secara verbal katakanlah seperti itu. Tapi Kak Zeda juga pernah bilang bahwa pengalaman pahit kamu ketika bersama mantan, kekerasan verbal itu juga dilakukan di depan Aca yang saat itu mungkin masih Iya. kecil. Apa yang kamu rasakan ketika yang dirasakan Aca ini dulu aku ngerasain loh gitu loh, tapi ternyata sekarang anakku juga harus melihat itu, ngerasain itu. Karena memang begini, kekerasan dalam rumah tangga yang saya alami itu kan lengkap. Dan itu Aca Kalau- tahu dengan itu. Tahu dia. Ya. Kalau orang Apa yang kamu normal pikirkan ketika nggak punya Aca harapan hidup iya, lagi ketika harusnya. Aca yang masih katakanlah dulu mungkin sekarang ABG lah ya, tapi kan dulu masih kecil nih Kak Zeda. Memberi apa ya, kekuatan itu bukan buat lo doang gitu, tapi buat anak juga. Dan kamu tahu persis posisi Aca karena kamu pernah di fase itu gitu loh. Yang kamu pikirkan untuk Aca ketika itu dengan hal yang sakitnya luar biasa seperti yang kamu alami juga. Nggak apa-apa, dia ini kalau saya melihat ya, anak saya ini, Aca ini dia sudah dewasa sebelum umurnya ya. Tapi saya melihat dia jadi sosok yang tangguh. Oke. Ya, dia melihat hantaman hidup saya yang luar biasa. Tapi setidaknya dari kejadian-kejadian yang menyakitkan itu dia bisa belajar. Oh, mama yang diperlakukan sehina ini oleh manusia, tapi dia masih bisa Masih kuat, tersenyum, masih bisa bangkit. masih bisa bangkit, Betul. dia masih bisa tertawa, bahagia. Jadi saya berharap kelak kalau dia mengalami ujian hidup, dia bisa kuat seperti saya, gitu. Jadi Karena kamu di dunia ini memberikan kan potret lah ya iya, kekuatan karena buat di dunia anakmu. ini tidak mungkin Nggak. manusia Nggak ada tidak hidup, diuji, betul. itu tidak mungkin. Saya yakin saya memiliki ujian sendiri, anak saya juga pasti nanti akan diuji oleh Allah betul. gitu. Tapi saya sudah memberikan bekal buat dia. Kamu harus jadi anak yang kuat, harus jadi anak yang mandiri gitu. Lihat mama gitu, mama mandiri secara finansial, mandiri secara mental, walaupun tidak tinggal dengan orang tua, tidak berkumpul satu rumah dengan orang tua, ya kan? Tapi mama hidup sendiri membesarkan kamu. Setidaknya dia tuh sudah mengalami hantaman yang keras gitu, dan dia bisa belajar. Kak Zeda, tapi kalau ini sorry ya, ini menarik banget ketika kamu mencoba menampilkan figur seorang ibu buat Aca, perempuan yang kuat, dan Aca melihat semua detail-detail itu gitu. Tapi ada nggak momen Aca yang
cerita balik sama kamu, Mm-mm. Mam, aku ngerasain ini loh, aku atau deep talk apa sih? Tapi dari versi kacamata Aca nih, bukan dari kamu yang sudah terlihat seperti ini, tapi Aca melihat kamu pernah sharing apa dengan Aca? Curhat Aca yang mungkin kamu sudah sibuk dengan masalahmu sendiri, dengan tekananmu, sampai kamu mungkin abai dengan apa yang dirasakan sama Aca, sama anak. Ada nggak yang kemudian akhirnya Aca ngomong itu? Mungkin dia sedih kalau aku dinyinyirin sama netizen, ya. Okay. Ada yang nyinyir, terus Oke. dia kan anak pinter ya, anak udah gede, udah hampir 17 Udah bisa, tahun, ya, udah dia bisa mengakses media sosial. Dia kadang sedih, kok banyak sih yang menghakimi mama begini, mereka bukannya memahami mama, bukannya ibaratnya mengerti kondisi Iya. mama, kok banyak sekali sih mulut-mulut jahat kayak begini sama mama. Dia sering nangis gitu, tapi saya selalu membesarkan hatinya, nggak apa-apa sayang gitu, it's okay, biarkan orang menghina, menghujat, ya kan, yang penting kan kita tidak seperti yang mereka tuduhkan gitu. Yang penting udahlah kita berbuat baik aja gitu, kita mendekat sama Allah gitu. Dia biarkan orang menghujat. Di Indonesia ini artis, nggak ada artis yang nggak dihujat. Sesempurna apapun ada hujatan. Pasti ada aja celahnya. Dan mamanya ini kan juga kayak kuat mental banget ketika dalam beberapa part di kau menikah dengan kisahmu itu, kemudian di saat memperjuangkan keadilan ada aja pro kontra. Soal di kau yang ada buat Amarzoni ternyata kena fitnah, pro kontra lagi. Perubahan penampilanmu dengan alasan apapun, pro kontra lagi. Mateng banget ya Anda dengan dengan semua fasenya tuh step by step tuh ada aja. Ini selesai ada lagi. Nah, gimana Kak Zeda menghadapi itu yang kayaknya ujungnya mana ya gitu loh. Selalu ada gitu loh yang menjadi sasaran. Kita nggak akan bisa istirahat kalau masih hidup. Kalau mau istirahat gitu, disiksa di kuburan. Nggak kelar. Jadi di dunia ini bukan tempatnya istirahat gitu. Jadi sampai kapanpun saya pasti akan terus diuji gitu sama Allah, dengan masalah, dengan lesan manusia yang jahat, dengan beberapa hal yang menyakitkan hati saya gitu. Tapi sekarang kan solusinya apa? Saya tidak bisa memaksa orang menyukai saya semua, tidak bisa. Jadi saya memikirkan solusinya mendekat sama Allah aja udah. Nggak usah ngurusin mulut orang. Nah sekarang masuk manajemen artis juga. Serepot apa mengatur schedule-mu sampai kayaknya butuh orang nih yang buat ngefilter pekerjaan atau memanage jadwal-jadwalmu. Kenapa nih sampai harus masuk manajemen artis? Tidak sanggupkah memapping semuanya sendiri? Iya. Atau saya sekarang kan ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Dengan saya punya kesibukan, saya bekerja, saya menghasilkan uang, saya bisa bermanfaat untuk anak saya bisa bermanfaat untuk membahagiakan atau menafkahi orang tua saya, ibu saya yang sudah tua, membahagiakan bapak saya yang sudah tua. Itu kan manusia bermanfaat gitu dalam hal seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau dikatakan masuk manajemen artis, saya suka, saya mau sibuk gitu. Jadi saya mau sibuk di dunia ini cuma dua. Saya mau sibuk ibadah sama sibuk kerja. Udah itu aja. Saya nggak mau lagi sibuk mikirin laki-laki, nggak bener. Nggak mau lagi saya. Udah sibuknya dua ini aja. Kayaknya ini lebih bermanfaat untuk hidup saya dan banyak orang ya. Ibadah baik untuk hidup saya gitu kan. Pekerjaan untuk dapat anak duit, dan keluarga ya. pasti. Kerja yang halal. Jadi kalau udah ada manajemen artis kan lebih termanage lah ya, lebih tersistem lah ya. Kegiatan kamu besok ini. Jadi saya udah nggak ada waktu buat mikir sedih. Nggak ada waktu. Ada ruang sedih di hati Zeda nggak ada sekarang. waktu untuk dendam sama laki-laki yang sudah melukai hati saya di masa lalu. Nggak ada. Udah itu saya lepaskan. Bener-bener lepas. Biarkan Allah yang membalas. Gitu. Kak Zeda, tadi kalau kamu sudah tidak dendam dengan laki-laki kata gitu, tapi sorry, aku harus mundur lagi dengan keluarga orang tua ketika kamu mengalami yang tadi, tapi sekarang ternyata kamu juga menafkahi mereka yang sudah tua. Orang tua tuh jadi list paling depan juga untuk kamu hidupi dengan Allah gitu. Apa yang membuat kamu masih mau berbesar hati? Yang oke lah, karena itu orang tua, tapi titik apa nih yang kamu merasa saya tetap harus menjaga mereka, saya harus menafkahi mereka, apa nih? Iya, karena kan kemarin yang menafkahi saya kan orang tua. 13 tahun kemarin
Waktu saya vakum dari dunia entertainment ya, bahkan saya punya suami pun saya masih dinafkahi orang tua gitu kan. Jadi sekarang saya mencoba untuk membalas ya, balas budi lah ya. Orang tua saya kan makin berumur bukan makin muda, makin tua gitu. Makin terbatas semuanya. Dan tenaganya juga nggak seperti dulu lagi. Jadi sekarang saya punya mindset, punya keinginan yang sangat besar untuk bisa menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tua gitu. Walaupun itu belum terwujud secara sempurna gitu, tapi setidaknya saya sudah punya keinginan besar di situ. Ya sekarang walaupun nggak banyak, sedikit-sedikit saya ngasih orang tua, itu kan sudah alhamdulillah gitu ya. Saya udah nggak minta orang tua aja udah bagus gitu, karena kan biaya hidup saya sama anak juga nggak sedikit. Setiap bulan udah hampir berapa puluh juta habis buat listrik, buat sekolah, buat makan, sekolah terutama yang terasa banget buat pendidikan, buat skincare anak, aduh banyak banget, apalagi anak saya perempuan gitu kan. Tapi ya kalau dipikir secara logika nggak bisa saya seharusnya hidup di Jakarta, di kota besar seperti ini, kerja nggak tetap, ya ibaratnya kerja serabutan tapi masih bisa bertahan hidup di sini, itu kan karena kuasa kasih sayang Allah aja gitu. Jadi kenapa saya menanamkan mindset saya harus bisa membahagiakan orang tua, saya harus bisa memberi banyak hal pada orang tua, bermanfaat untuk mereka, itu mendatangkan berkah. Zeda Salim kalau bukan menjadi presenter, Zeda Salim kalau bukan mengalami historical rumah tangga yang enggak enak kemarin, kalau bukan sekarang Zeda Salim yang duduk di depan saya ini, terfikir nggak sih Zeda Salim yang dulu diimpikan oleh Zeda Salim kecil itu apa? Ketika Zeda Salim masih usia katakanlah SD atau SMP lah gitu, Zeda Salim tuh pengen jadi seperti apa sih? Apa nih? Saya dulu waktu kecil itu kan minder ya orangnya ya. Saya dulu waktu kecil mindernya karena saya dibesarkan di keluarga yang tidak harmonis, dipenuhi dengan pertengkaran. Jadi saya tidak punya rasa percaya diri dulu waktu kecil. Tapi saya punya banyak mimpi. Ya, kadang kalau nonton TV gitu, wah saya pengen nih jadi presenter kayak orang ini. Punya impian itu, ini orang pinter banget gitu ya. Punya mimpi saya, punya khayalan, punya keyakinan gitu. Kadang lihat orang main film, aktingnya bagus banget, saya pengen jadi pemain film gitu. Pokoknya saya pengen lah bisa apa ya, menginspirasi banyak orang lewat layar kaca tuh. Saya punya mimpi itu dari kecil gitu. Entah kenapa saya tuh kan orangnya, apalagi kalau acting main film tuh saya suka banget sebenarnya. Cuman Allah ngasih rezekinya di dunia presenter gitu, di dunia presenting gitu. Ya sudah, disyukuri aja. Terakhir, kalau ada nggak nih yang sebenarnya pengen kamu sampaikan buat Aca, lagi-lagi soal Aca ya, karena hidupmu memang hanya untuk Aca kan, yang pengen kamu sampaikan sama Aca, yang mungkin selama ini Aca nggak tahu, atau mungkin selama ini kamu merasa apa ya, belum nyampe lah hatimu untuk menyampaikan ini, tapi kamu pengen sampaikan ini. Kalau boleh, terakhir nih sebelum kita closing. Nangis lagi. Enggak, kita nggak nangis. Soal dari tadi saya kalau kan udah jarang-jarang kita bicara. Biasanya kalau kita bicara soal Zeda Salim, soal karir lah, rumah tangga yang kemarin, soal penampilan. Sekarang coba nih sisi ibu dari seorang Zeda Salim. Iya, saya kalau bahas anak tuh udah. Iya, karena anak jadi nangis. Alasanmu bertahan. Artinya ya kamu nggak bisa pungkiri itu, bahwa ya yang kamu punya cuma Aca gitu loh. Aca juga mungkin juga punya hanya kamu gitu. Apa nih yang enggak yang Aca ini ada mamamu, apapun gitu loh, yang mungkin itu hanya kamu ucapkan ketika kamu sholat, dan Aca nggak tahu karena kalian mungkin kamarnya beda, atau kamu hanya mendem sendiri sampai sekarang kamu juga nggak bisa sampaikan itu sama Aca karena apapun alasannya. Sekarang anggaplah Aca nanti suatu saat dengar, atau hari ini setelah ini tayang Aca dengar, apa nih? Kalau udah bahas anak nih udah langsung terenyuh hati saya ya. Yang mau saya sampaikan sama anak saya Aca, banyak minta maaf ya saya ya, karena belum bisa menjadi orang tua yang sempurna, belum bisa memberikan rumah yang sempurna, dalam arti ada ibu, ada ayah yang lengkap di situ. Hanya ada saya gitu. Ya walaupun saya menjadi orang tua tunggal, menjadi seorang ibu dan juga seorang ayah untuk anak saya tuh
tidak pernah berhenti meminta maaf sama anak saya. Maafkan mama yang tidak bisa memberikan kamu rumah yang sempurna gitu. Belum bisa memberikan ayah yang sayang sama kamu gitu. Tapi di balik itu semua mama selalu berusaha untuk menjadi rumah untuk kamu. Ya, saya selalu minta maaf, kadang saya kan setengah waras ya menghadapi hidup ini ya. Kadang saya suka marah-marah sama dia gitu. Kadang saya suka emosi gitu, dia bikin kesel apa gitu. Tapi dalam lubuk hati saya, manusia yang paling saya sayangi di dunia ini itu adalah anak saya. Manusia yang paling saya sayangi di dunia ini adalah anak saya. Karena bukan hanya dia butuh saya, tapi saya juga butuh dia. Dia menjadi trigger untuk saya untuk bertahan hidup sampai detik ini. Ya, saya berharap, saya tuh selalu berdoa gitu sama Allah, ya Allah, cukup saya aja, jangan memberikan ujian yang berat untuk anak saya seperti yang saya alami. Karena belum tentu anak saya kuat gitu. Saya aja kalau dipikir pakai logika, secara realistis saya udah nggak bisa hidup di dunia ini, nggak ada harapan hidup. Udah selesai, udah jadi ODGJ di pinggir jalan mungkin saya. Cuman karena pertolongan Allah aja saya masih bisa bertahan kuat. Dan saya berpikir selalu berdoalah sama Allah, ya Allah jangan berikan ujian yang berat untuk anak saya. Permudah hidupnya gitu, berkahi hidupnya. Kalau bisa berikan dia pasangan atau suami yang sangat menyayangi dia. Kalau dalam hidup saya sering disakiti laki-laki, sering dihinakan oleh laki-laki, dibuang oleh laki-laki. Saya berharap anak saya nanti bisa mendapatkan suami, pasangan yang baik, jangan seperti saya gitu. Saya selalu berdoa gitu sih sama Allah tuh kan, kalau bahas anak selalu nangis. Wah, dari tadi menarik kita senggol anak. Selama ini kita nggak pernah tahu saya kalau nih. bahas anak tuh pasti nangis. Kita cuma tahu Zeda yang kuat dengan masalah hidupnya sendiri, tapi kita lupa ada nyawa lain loh yang menjadi alasanmu hidup, menjadi alasanmu kuat juga gitu. Dan mudah-mudahan Acha melihat ini, mamamu hebat, luar biasa, menjadi inspirasinya. Ternyata jangan dulu menjadi inspirasi buat orang lain. Dikau menjadi inspirasi buat anakmu dulu, itu udah luar biasa. Sorry. Dan aku selalu menanamkan Acha jadi anak yang kuat, yang sabar, dan yang paling penting jangan pernah meninggalkan Allah. Cuma itu salah satu cara yang paling ampuh untuk kamu bisa kuat menjalani hidup yang jahat ini, hidup yang keras ini. Sandaran kamu yang paling utama adalah Allah. Makanya kalau dia nggak sholat itu aku marah sekali. Kamu waktunya sholat, ayo sholat, marah. Aku paling marah kalau dia ninggalin ibadah. Karena kalau aku nggak ada, pegangan siapa dia yang apa? pegang dia? Kita kan nggak tahu umur, ya. Aku nggak tahu umurku panjang atau pendek. Aku selalu menanamkan kamu tidak boleh meninggalkan sholat. Setiap kamu mengambil keputusan apapun di dunia ini selalu melibatkan Allah, karena cuma Allah yang bisa menolong kamu. Kalau selama ada mama, it's okay, kamu bisa bertanya, bisa sharing, bisa diskusi sama mama. Tapi suatu saat kalau misal nanti mama udah nggak ada, siapa yang kamu ajak diskusi atau mengadu sama siapa kalau bukan sama Allah gitu. Dah. Oke, terima kasih Kak Zeda. Nangis kalau bahas anak. Tadi janjinya nggak nangis, tapi karena dia memancing soal bahas anak dan udah. Anak itu memang udah bener-bener hidupmu lah ya gitu. Kalau bahas laki-laki udah diketawain aja lah. Tapi kalau bahas anak, masya Allah, udah kalau ada anak udah saya paling lemah di. Oke, sip. Mudah-mudahan ini menjadi bener-bener kamu comeback di sini, bener-bener tadi pintu rezekimu dibuka dalam segala pintu. Ya Robbal Alamin. Untuk Acha juga. Masya Allah. Acha, sekali lagi, tabarakallah. mama kamu hebat luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat kamu dulu sebelum menjadi inspirasi buat orang lain. Kak Zeda, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Sukses Terima terus, kasih juga ya sudah ampun. diundang di sini. Semoga menginspirasi, bermanfaat Amin. untuk banyak orang. Oke, thank you sudah datang di eksklusif ngobrol bareng kita.